Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Aditya dari PT Atap Jadi Lestari. Ya, di mana konten ini adalah konten yang membahas semua yang berhubungan atap dan permasalahannya, serta teknologi atau update yang terbaru yang berhubungan dengan atap. Oke, untuk tema kali ini kita pilih tema yang sangat menarik, yaitu salah pilih genteng, resiko bocor. Ya, seperti kita ketahui, di luar sana banyak sekali pilihan genteng yang kita bisa aplikasikan untuk project yang sedang teman-teman kerjakan. Seperti itu, ada namanya genteng keramik, genteng beton, genteng tanah liat, genteng pelentong, kemudian ada genteng metal berpasir, ada genteng metal long span, ada juga genteng single bitumen. Oke, di mana masing-masing dari setiap genteng ini dia punya derajat kemiringan atap yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Kalau derajat kemiringannya itu minimum kemiringannya kita langgar atau kita abaikan, itu sangat beresiko genteng kita, atap kita akan bocor. Seperti itu. Mari kita bahas satu teman-teman. Ya, yang pertama adalah genteng keramik dan beton. Ya, genteng keramik dan beton ini memiliki derajat kemiringan atap minimum di 30 derajat. Seperti itu. Kalau genteng keramik dan beton ini dipasang di bawah kemiringan 30 derajat, misalnya 20 derajat teman-teman ya, ini otomatis resiko bocornya sangat tinggi. Kenapa? Karena pada saat hujan turun dan ada angin, ini air akan masuk dari sela-sela overlap seperti ini. Seperti kita semua ketahui teman-teman ya, karena genteng keramik ini atau beton itu umumnya pemasangannya dengan cara ditumpang saja, ditumpuk saja gitu, dimana overlap itu hanya sekitar 3 sampai dengan 5 cm gitu. Jadi sangat mungkin air itu tampias ke sini kalau kemiringannya di bawah 30 derajat. Seperti itu. Terus yang kedua, dari mana resiko bocor bisa terjadi? Ya, resiko bocor juga bisa terjadi disebabkan karena pemilihan dari si materialnya sendiri ya. Kalau materialnya dari, kita sudah tahu bahannya itu adalah tanah liat ataupun semen. Ya, kalau kualitas gentengnya tidak bagus dengan terjadinya susut muai kena matahari seperti itu, maka bisa genteng ini akan beresiko terjadinya retak rambut. Kalau sudah terjadinya retak rambut, maka air sangat mungkin masuk ke dalam rumah, dan ini seringkali terjadi kita temukan di rumah-rumah yang perumahan yang genteng itu dari developer langsung seperti itu, dimana umumnya kualitasnya tidak bagus si gentengnya seperti itu. Jadi banyak kita udah tempatin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian gentengnya udah mulai pada retak rambut, jadi harus di waterproofing, dan itu sifatnya pekerjaan rutin jadinya. Jadi setiap berapa bulan sekali atau berapa setahun sekali musim hujan. Kenapa? Karena itu ada umur, ada masa pakainya teman-teman, dimana karena dia tidak memiliki reinforcement, dia tidak punya memiliki tulangan, maka resiko dia pecah lagi itu saat mungkin terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, resiko bocor dari genteng keramik dan beton ini juga bisa disebabkan karena si gentengnya ini dia bisa merosot, bisa turun seperti dari yang sudah dipasang di awal. Ya, genteng ini merosot kalau misalnya ada perbaikan di atas atau ada orang naik di atas karena tadi perbaikan ya seperti itu, atau ada gempa bumi, genteng itu akan merosot semua, atau ada kendaraan berat lewat, itu juga bisa merosot semua seperti itu. Jadi itu resiko dari genteng keramik dan genteng beton. Ada 3 resiko. Yang pertama adalah kemiringan tidak boleh di bawah 30 derajat. Yang kedua adalah pilih genteng yang memang kualitasnya bagus seperti itu, yang sudah ada nama lah, sehingga resiko dia pecah atau retak rambut itu sangat kecil seperti itu. Dan yang ketiga, kalau merosot ya mau tidak mau harus dibenerin lagi, dan ini adalah pekerjaan maintenance yang rutin ya, yang harus teman-teman lakukan seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah genteng metal berpasir. Nah, genteng metal berpasir ini adalah genteng modern saat ini yang sudah banyak digunakan di perumahan, rumah tinggal, ataupun banyak proyek-proyek pemerintah, di mana rata-rata proyek pemerintah seperti gedung sekolah, gedung rumah sakit, kemudian puskesmas, dan gedung-gedung lain itu rata-rata menggunakan genteng metal berpasir ini. Banyak keuntungan dari genteng metal berpasir ini. Yang pertama adalah dia bobotnya sangat ringan.
bobotnya itu sekitar 4 kilo per meter persegi. Ya, beda jauh dengan genteng keramik. Kalau genteng keramik itu bobotnya sekitar 30 kilo per meter persegi, dan genteng beton itu bobotnya 60 kilo per meter persegi. Seperti itu. Jadi kalau kita pilih genteng ini, itu sangat ringan, sehingga kita bisa menghemat nilai struktur dan bangunannya. Seperti itu. Kemudian karena yang kedua adalah pemasangannya dengan cara di skrup di atas reng. Seperti itu, rengnya bisa reng baja ringan atau reng kayu, dia bisa seperti. Nah, kalau misalnya dia di skrup di atas reng, dia sifatnya interlocking, jadi si genteng itu tidak mungkin dia bergeser jatuh kalau ada orang naik ke atasnya. Seperti itu. Ya, resiko bocor dari genteng metal berupa pasir ini adalah ya tadi, kalau misalnya dia ada orang naik di atas kemudian dia diinjak di bagian tengah di sini, ini resiko bocor. Seperti itu, karena gentengnya kan pengok gitu. Jadi kalau untuk bapak dan ibu memilih menggunakan genteng metal berupa pasir ini, harus dipastikan pada saat nanti ada orang yang naik ke atasnya, itu harus injak di bagian si rengnya, di atas atau di bawah genteng. Seperti itu. Yang kedua, risiko bocor juga bisa terjadi kalau dari kemiringan itu di bawah 20 derajat. Jadi minimum kemiringan 20 derajat untuk genteng metal berupa pasir. Kalau Bapak Ibu pasang di kemiringan 15 derajat, risiko bocornya itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena jatuh air lambat, si air juga bisa masuk ke sela-sela gentengnya di sini, sela-sela overlap ya. Seperti itu. Kemudian pastikan juga dari kualitas di genteng. Kenapa? Karena genteng metal berupa pasir ini sekarang udah banyak sekali di pasaran, seperti itu. Dimana kalau misalnya kita pilih kualitas yang tidak bagus karena kita melihat hanya harga saja yang murah, ini resiko pasir ini akan rotok atau dia akan belang warnanya, seperti itu. Jadi kami sarankan untuk pilih genteng metal berpasir yang minimal ada garansinya, seperti itu. Minimum 3 tahun ada garansinya. Jadi kalau genteng itu bergaransi, kita pasti akan lebih merasa aman dan nyaman, seperti itu. Garansi apa yang digaransi? Garansi terhadap kerontokan batuan dan perubahan warna, seperti teman-teman. Jadi genteng metal berupa pasir ini resiko bocor itu dari dua hal: kemiringan minimum 20 derajat, yang kedua adalah tidak boleh diinjak di bagian tengah genteng karena bisa pengok. Kalau pengok ada celah, air akan masuk, seperti itu ya. Nah, ini contoh juga pemasangan genteng metal berpasir ya. Kemudian yang ketiga, genteng metal long span. Genteng metal long span ini banyak digunakan untuk proyek-proyek seperti gudang umumnya ya, atau kanopi, seperti itu ya. Kekurangan dari genteng metal long span ini adalah umumnya panas dan berisik kalau turun hujan, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pasang untuk rumah tinggalnya, pasti akan panas ke bawahnya. Seperti teman-teman disarankan untuk menggunakan insulasi lagi di bawahnya, seperti glass wool, aluminium foil, atau wear mesh, seperti itu. Atau untuk teknologi yang terupdate terbarunya, bisa si genteng metal berpasir ini di bagian atasnya sudah dikasih pasir. Genteng metalnya sudah dikasih pasir ya, long span ini sudah dikasih pasir seperti genteng metal sebelumnya. Jadi pasir itu fungsinya juga untuk meredam suara dan panas teman-teman, seperti itu. Atau juga bisa dikasih warna. Jadi pilih genteng metal berpasir yang warna, dan warna itu dia bisa meredam panas dan suara. Nah, itu teknologi terbarunya lagi. Jadi teman-teman lebih efektif dan lebih efisien. Tidak perlu menggunakan glass wool, aluminium foil, dan wear mesh lagi untuk meredamnya. Jadi dari warnanya itu sudah menggunakan bahannya insulasi meredam panas dan suara. Itu nanti kita bahas akan lebih lanjut lagi untuk genteng peredam panas dan suaranya dari bahan rubber powder namanya. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di kesempatan yang lain teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ada genteng single bitumen. Nah, genteng single bitumen adalah genteng paling modern untuk saat ini. Genteng ini sudah masuk genteng kategori genteng mewah, seperti itu. Di genteng ini umumnya itu diimpor dari Kanada atau Amerika, seperti itu. Dimana kelebihan dari genteng single bitumen ini, teman-teman bisa aplikasikan minimum itu 5 derajat juga aman, tidak akan bocor. Kenapa? Karena genteng ini 90% rumah-rumah di Amerika dan di Eropa menggunakan genteng single bitumen, dimana kita ketahui di sana itu bukan hanya turun hujan tapi turun salju. Ya, salju itu lebih berisiko bocor terhadap dibandingkan air hujan. Kenapa? Karena kalau salju
itu air kan menggenang di sini di atapnya, dia akan menumpuk seperti itu. Kalau gentengnya ini tidak bagus, pasti dia akan bocor ke bawahnya seperti itu. Nah, kenapa genteng single bitumen ini tidak bocor? Karena pemasangannya berlapis, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus pasang dulu multiplex atau plywood untuk lapisan pertama di atas rangka ya. Kemudian teman-teman pasang underlayer untuk perlindungan ekstra, baru pasang gentengnya. Untuk gentengnya sendiri jarak overlap itu sekitar 20 cm, jadi jaraknya overlap itu sangat besar hingga air sangat tidak mungkin masuk ke situ. Seperti itu teman-teman. Dan genteng single bitumen ini resiko bocornya dari mana? Resiko bocor itu bisa terjadi jika kualitas si bitumennya itu kembali lagi dia tidak bagus, karena saat ini teman-teman udah banyak pilihan ya. Tapi kalau kualitas genteng itu tidak bagus, si genteng itu bisa si bitumen itu aspal teman-teman ya. Aspalnya itu batuannya bisa rontok sehingga aspalnya itu bisa tidak dia terekspos matahari, kemudian lama-lama crack. Kemudian kalau sudah crack si aspalnya, air akan sangat mudah masuk ke dalam seperti itu, karena gentengnya sudah rusak. Kalau batuannya sudah rontok dan aspalnya sudah crack, sudah pastikan bocor. Jadi kalau teman-teman pilih genteng single bitumen, pastikan kualitas yang bagus gitu ya. Karena nanti kita bahas lebih lanjut lagi untuk genteng single bitumen ini. Kekurangannya apa dari genteng single bitumen ini ya? Kekurangannya adalah di harga. Genteng single bitumen ini umumnya harganya lebih, kalau kualitasnya bagus teman-teman ya, ini harganya lebih mahal dibandingkan genteng keramik dan beton. Dia harganya itu bisa 2 kali lipatnya seperti itu. Kemudian dari segi bobot gimana? Dari segi bobot dia jauh lebih ringan dibandingkan genteng keramik. Bobot gentengnya aja itu 11 kilo. Kemudian untuk terpasang dengan multiplex itu sekitar 18 kg per meter persegi. Jadi kalau dibandingkan genteng keramik 30 kilo, masih setengah bobotnya lebih ringan seperti itu. Nanti untuk kesempatan yang lain kita juga akan bahas genteng single bitumen ini benefitnya apa saja teman-teman. Jadi itu beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan pada saat memilih genteng untuk proyek yang teman-teman kerjakan. Ingat, perhatikan dari kemiringan ya. Jadi kalau teman-teman didesain oleh arsiteknya atau teman-teman mau bangun sendiri menggunakan jasa tukang, itu pastikan kalau mau pilih genteng keramik beton minimal 30 derajat. Kalau 20 derajat harus dinaikin kemiringannya atau pilih ganti gentengnya. Kenapa? Karena kalau dipaksakan resiko bocor seperti itu. Dan pilih genteng yang berkualitas yang bagus teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih ya. Jika informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa di like dan di subscribe teman-teman ya, supaya kita bisa terus berkarya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.